kembali lagi. Hari ini kita akan sama-sama membahas soal HOTS-TIU CPNS. Nah, di mana soal-soal ini adalah bentuk narasi, jadi perlu menggunakan waktu yang seefektif mungkin, yang sesingkat mungkin untuk menjawab soal dan trik serta clue-nya di mana. Oke, jangan pernah berhenti belajar karena semakin banyak kita belajar, seperti quote saya adalah hari ini, practice make us perfect. Semakin kita banyak belajar, maka nanti semakin mudah kita untuk menjawab soal HOTS, khususnya soal HOTS-TIU Japan. Oke, good luck. Oke, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah Nana lebih tua dari. Oke, ini ada beberapa pernyataan. Kita langsung kalau ada narasi seperti ini, langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaan adalah yang paling muda umurnya. Nah, di sini ada Nana lebih tua dari Nani. Berarti nanti Nani lebih muda dari Nana. Oke, pernyataan yang kedua adalah Nia lebih muda dari Ani. Nia dulu lebih muda dari Ani. Kemudian Ane lebih muda dari Nani. Ane lebih muda dari Nani. Next. Nana lebih muda dari Nia. Nana lebih muda dari Nia. Next. Nani lebih tua dari Ane, berarti Ane itu lebih muda dari Nani. Oke, di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, yang ditanya adalah yang paling muda umurnya. Yang paling muda itu yang lebih kecil umurnya. Berarti nanti jawabannya adalah yang di ruas kiri. Kalian cek nama-nama yang ada di ruas kanan, tapi tidak ada di ruas kiri. Nana ada di ruas kanan, berarti Nana tidak termasuk. Ani ada di ruas kanan, berarti Ani bukan pilihan. Oke, kita skip. Nani ada di ruas kanan, berarti Nani kita coret, bukan pilihan. Nia ada di ruas kanan, berarti Nia bukan. Nah, berarti di sini Ani sisanya. Berarti yang paling mudah adalah Ani. Jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. RSTUV adalah 5 soal yang telah menempuh ujian sekolah. Ujian nasional berikut adalah hasil dari ujian kelima siswa tersebut. Ada 4 pernyataan kembali di sini. Nah, langsung kalian baca ke pertanyaannya ya. Dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan dari nilai yang terendah adalah kita urutkan nilai yang terendah. Ada 5 siswa, berarti nanti urutannya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan yang pertama adalah nilai R lebih tinggi daripada S. R lebih tinggi dari S. Nilai itu tertinggi. Oke, lock untuk pernyataan yang kedua. Berarti yang tertinggi di urutan kelima adalah nilai T. Nah, nilai U lebih tinggi daripada R. U lebih tinggi daripada R. Next, pernyataan keempat, nilai V lebih rendah dari nilai R, tapi lebih tinggi daripada nilai S. Berarti V itu di antara R dan S. Lebih rendah. Lebih rendah berarti taruhnya di sini. Lebih tinggi taruhnya di S. Oke, bagaimana cara membaca ini? Bacanya harus dari tengah ya. Dari tengah. Nah, kalau kalian masih bingung cara membacanya, kalian kasih garis lurus saja. Garis lurusnya apa? Sebelum huruf V dan setelah huruf V. Ini dan sebelum. Oke. Nah, ini akan bentuk kayak huruf B, berarti lebih besar. V lebih besar daripada S. Nah, ini membentuk huruf K, berarti bacanya adalah V lebih kecil dari R. Berarti V itu di antara S dan R. Oke. Kita cek ya. V itu di antara S dan R. Kemungkinan urutan S, V, R itu 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 ya. Kemungkinannya. Nah, kita cek di sini pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga dikatakan bahwa U itu lebih besar daripada R.
Berarti harus ditinggalkan satu urutan sebelum R ini. Oke. Berarti kalau kita mau masukin R-nya 1, 2, 3, space untuk urutan U itu ada di urutan keempat. Tapi kalau kita masukin di urutan 2, 3, 4, space U-nya nanti tidak ada karena U-nya itu lebih besar daripada R. Maka U-nya ada di urutan keempat. Sedangkan SVR-nya ada di urutan 1, 2, 3. Oke. Jadi jawabannya adalah SVRUT. SVRUT adalah D. Oke, next question. Di dalam keluarga Dani memiliki 5 saudara. Berarti notes-nya adalah 5 saudara. Next. Saat Bapak dan Ibu Dani menikah, mereka telah memiliki masing-masing 2 anak dan 1 anak. 2 anak dan 1 anak. Dari ibu dan ayah. Doni lahir persis setahun setelah bapak dan ibunya menikah. Jadi jumlah saudara kandung Doni adalah, nah dia mempunyai 5 saudara. Ini sudah ada jumlah 3 saudara. Berarti sisanya adalah 2 saudara dari 5 saudara. 5 dikurang 3 berarti 2 saudara. Jadi saudara kandungnya adalah 2. Jawabannya adalah B. Soal yang berikutnya adalah, pada saat ujian, ibu guru menentukan deretan tempat duduk, yaitu Anton, Budi, Cici. Nah, kalau ada nama-nama seperti ini, untuk menghemat waktu, ada baiknya kita akan singkat saja namanya Anton, Budi, Cici, Didi, Edi, dan Fandi. Jadi tidak perlu namanya dituliskan panjang-panjang ya, untuk menghemat waktu. Oke, next. Yang ditanya adalah langsung ke pertanyaannya. Urutan tempat duduk ke-6 anak adalah, nah kalau 6 tempat duduk berarti kita buat urutannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anton bersebelahan dengan Budi dan Cici. Oke, kita skip dulu. Didi bersebelahan dengan Cici. Oke, skip dulu. Anton dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi. Oke. Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anton. Cici berada pada urutan terakhir. Cici pada urutan terakhir, berarti Cici di sini. Nah, kita ambil cari yang ada nama Cici. Di pernyataan 1 ada Cici, pernyataan 2 ada Cici. Kemudian, oke. Berarti habis pernyataan kelima kita masuk ke pernyataan kedua dulu. Pernyataan kedua adalah Didi bersebelahan dengan Cici. Berarti Didinya di sini. Karena Didi bersebelahan dengan Cici. Oke, pernyataan yang kedua selesai. Pernyataan yang kelima selesai. Pernyataan yang pertama ada Cicinya. Anton tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici. Anton tidak bersebelahan dengan Budi. Oke, kita skip ya. Kemudian, habis Didi ya, sorry. Kita cari yang ada namanya Didi. Pernyataan yang ketiga, Anton dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi. Edi dekat dengan Didi, berarti Edi di sini. Kemudian Anton dekat dengan Edi. Berarti Antonnya di urutan ketiga. Pernyataan yang ketiga selesai. Kemudian setelah Anton kita cari yang ada namanya di pernyataan, sisanya ada pernyataan 1 dan 4. Pernyataan 1 dan 4 ada nama Anton, oke, di pernyataan keempat. Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anton. Fandi bersebelahan dengan Anton, berarti Fandi tepat bersebelahan dengan Anton. Kemudian, berarti yang terakhir adalah Budi di sini. Oke, sudah. Urutan yang tepat adalah berarti Budi, Fandi, Anton, Edi, Didi, dan Cici. Option B. Next question. Grup band Samsung sedang melakukan tour musik untuk mempromosikan album terbarunya. Ada 5 kota besar yang harus mereka kunjungi. Karena kegiatan mereka sangat banyak, maka jadwal tur mereka
harus diatur sedemikian rupa, sehingga ada 3 pernyataan di sini. Oke, kita tuliskan urutannya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pernyataan yang pertama adalah Kota Denpasar harus dikunjungi setelah Surabaya dan Semarang. Berarti Semarang dan Surabaya baru Denpasar. Pernyataan yang kedua adalah tur musik Bandung harus dilakukan persis, berarti berurutan nih. Bandung persis setelah tur musik Surabaya dan sebelumnya adalah kota Semarang. Berarti Semarang dulu, kemudian nanti Surabaya, kemudian adalah Bandung. Yang terakhir adalah pernyataan yang ketiga, Jakarta dilakukan sebelum Denpasar. Jakarta dulu baru Denpasar ya. Oke. Nah, yang sudah pasti urutannya adalah yang pernyataan yang kedua ini. Semarang, Surabaya, Bandung. Kalau misalkan kita buat Semarang, Surabaya, Bandung di 2, 3, 4, sementara nanti sebelum Denpasar itu ada Jakarta, ada 2 kota berikutnya. Nah, kemungkinannya adalah di urutan 1, 2, 3, 4 atau dia di urutan 3, 4, 5. Tetapi di sini perhatikan, pernyataan yang pertama itu adalah Denpasar itu setelah Surabaya dan Semarang. Nah, kemungkinannya si Denpasar ini adalah setelah di urutan 3 dan 4. Di urutan 4 dan 5. Nah, sementara sebelum Denpasar ini harus ada kota satu lagi, yaitu kota Jakarta. Nah, kota Jakarta ini sebelum si Denpasar. Maka kemungkinan susunannya adalah Denpasar yang terakhir. Kemudian sebelum Denpasar adalah Jakarta. Nah, urutannya adalah Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Denpasar. Jadi, option yang benar adalah B. Next question. Setiap harinya di keluarga Mia, tugas mencuci piring dan memasak dilaksanakan oleh 3 orang. Oke, notes-nya adalah 1 hari bertugas 3 orang. Kemudian, keluarga Mia terdiri dari 5 anggota. Oke, ada ibu, Mia, ayah, Rudi, dan Tania. Ayah tidak bertugas. Oke, kita urutin dulu. Urutan harinya adalah Minggu, Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita masukin masing-masing pernyataan yang di atas. Keluarga Mia terdiri atas, oke. Ayah tidak bertugas pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Ayah tidak bertugas pada Selasa, berarti ayah bertugas di Minggu, Senin, Kamis, dan Sabtu. Ibu tidak dapat bertugas pada hari Selasa dan Jumat, berarti selain Selasa dan Jumat ibu. Ibu di sini. Oke, next. Mia hanya dapat bertugas pada hari Rabu dan Kamis. Mia, Rabu dan Kamis. Kemudian, Rudi hanya dapat mencuci dan memasak pada hari Sabtu. Rudi pada hari Sabtu. Next, Tania hanya membantu pada hari Kamis dan Minggu pada minggu pertama setiap bulannya. Jadi hanya pada minggu pertama. Oke. Yang ditanyakan adalah anggota keluarga yang bertugas mencuci piring dan memasak pada hari Kamis. Nah, karena di sini satu hari ada 3 orang, di sini hari Kamis sudah genap 3 orang, maka yang bertugas pada hari Kamis adalah ayah, ibu, dan Mia ya. Ayah, ibu, dan Mia. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sampai ketemu lagi di soal-soal berikutnya.